2 rakaat saja sebelum subuh, apa ganjarannya Allah kasih ki? Lebih berat dunia dan isinya. Bayangkan, ada mi punya tanah di sini. Kira-kira ada di sini Ustaz Fahru Rosi, ada di dalam kompleks ini punya tanah 50 hektar. Pengusaha dari Papua. Ada mi kira-kira tanah 50 hektar di kompleks ini. Tidak ada, Pak. Tidak ada toh? Tapi dengan sholat sunnah 2 rakaat sebelum masuk waktu subuh, Allah kasih kau dunia lebih besar daripada dunia dan isinya. Allahu Akbar. Makanya itu, kalau mau pi sholat subuh, nagoda itu setan. Sebentar pi, dekat je lagi rumahmu. 4 kali jaku melangkah sampai mako. Sebentar pi. Supaya apa? Supaya bapak tidak sholat subuh itu. Sunnah sebelum subuh. Allahu Akbar. Maka ketika ditimbang pahala itulah yang kasih berat. Yang berikutnya, yang memperberat amal kita di akhirat kelak, salawat. Mas salawat kalau rinabita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Maka sambil nunggu waktu subuh, bapak ndak usah dulu. Kalau perlu tutu itu, jangki buka ki begini. Karena kalau dibuka ki masuk WhatsApp. Pasti Nabilan saya tengah. Buka ki. Undangan warkop itu. Itu godaan setan. Maka ditutup ki begini. Kalau perlu simpangi di mobil. Supaya dia tidak menggoda kita. Nah, masuk waktu subuh. Nunggu kita 2 rakaat. Belum qaumat. Itu kesempatan bersalawat. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian. Kembali kepada sholat subuh ini. Apa keutamaan yang Allah berikan? Tadi itu lebih berat dari dunia dan isinya. Yang kedua, itu orang yang datang berjamaah sholat subuh, Allah mudahkan rezekinya. Allah mudahkan rezekinya. Mau bukti? Lihat mi nanti, baru turun tadi dari mobil, Pak Hayat sudah bilang ada undangan sarapan nanti Ustaz. Belum Pak selesai ceramah itu ada mi undangan. Coba, Allah mudahkan rezekinya orang-orang yang datang sholat berjamaah subuh. Saya kasih contoh ya. Ini bukan mau sombong. Itu mobil saya pakai, kira-kira di Makassar baru 2. Paling banyak 3. Dan hebatnya bukan saya beli. Apa? Kalau Allah, itulah yang disebut Allah mudahkan rezekinya. Saya pi umroh. Namanya kalau mau rezeki. Saya mau pergi kamar. Tiba-tiba ketemu ada pengusaha di Jakarta yang punya itu gedung sentenial. Ali Idung namanya. Nah lihat, ini Ustaz Makassar yang beleng-beleng. Kalau di Makassar kok dilempar kok. Lu bilang Ustaz beleng-beleng. Jadi itu rupanya yang membuat orang kenal saya, orang-orang Chinese. Kalau di bandara nak kejar yang Ustaz beleng-beleng nih. Kan? Sudah. Dia bilang, Ustaz, saya senang betul ceramah Ustaz. Bahkan Mahfud MD beberapa kali itu telepon saya malam-malam. Dia bilang, saya senang ceramahmu. Istri saya sekarang tidak perlu saya nasihati. Dia buka YouTube, dia dengar ceramah nasihat. Alhamdulillah. Saya senang ceramah Ustaz. Saya mau belikan kau mobil. Bayangkan Pak. Saya bilang, Alhamdulillah, saya memang mau ganti mobil. Mobil apa kau mau? Saya Mercy. Saya mau Mercy, coba-coba Mercy. Dia teleponlah kawannya. Ya, Haji Fahmi namanya. Ya, dealer terbesar mobil Mercy di Jakarta. Haji, ya. Saya mau kasih hadiah itu Ustaz Dasat. Kawan saya juga itu. Haji Fahmi itu kawan saya juga. Kawan saya. Kau kasihlah mobil Mercy sesuai apa maunya. Pulang aku bilang mana yang paling baik di sini. Karena bilang yang dia mau, dia tidak sebut toh. Bilang, Haji mana yang baik? Ini yang produksi baru ini Ustaz. Tidak ada duit Pak. Itulah yang disemudahkan. Allah mudahkan rezekinya. 1. 2. 1 tadi itu ada pahala dikasih kau lebih berat daripada dunia dan isinya. Yang kedua, Allah mudahkan rezekinya. Yang ketiga, Allah berkahi penghasilannya.
Ini yang paling penting. Tidak ada guna duit banyak kalau tidak bisa dinikmati. Rezeki itu menurut definisinya, menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, rezeki itu adalah pemberian Allah yang bisa kau nikmati. Itu rezeki. Biar uangmu banyak, miliar-miliar uangmu, tapi dilarang kau makan nasi, dilarang kau makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan minyak. Apa yang bisa nak kasih ke dokter? Nak bilang ubi rebus yang warna ungu. Banyak warna tapi ubi ungu bisa nak makan, Pak. Itu bukan rezekimu, itu yang banyak itu. Rezekimu yang kau bisa makan, bisa kau nikmati. Nah, orang yang rajin berjamaah subuh di masjid, Allah berkahi penghasilannya. Allah berkahi segala penghasilannya. Mak barakah irona polei. Apa yang disebut berkah? Berkah itu kita lihat, tidak kaya ji itu. Mobilnya biasa-biasa ji. Tapi ikorban tahu satu sapi. Itulah yang disebut penghasilannya berkah. Tidak kaya itu orang. Pulang bisa de umroh. Nah, ini yang agak susah. Promosi umroh kedua kak di sini Pak Hayat. Yang mana mi dipromosikannya di Pak Hayat? Kasaitosin ceramah kita tidak ada tuh. Kita tidak biasa-biasa penghasilannya. Tapi tahu. Pulang bisa de umroh sama istrinya. Itulah disebut berkah. Ada orang berlipat-lipat hartanya, tapi tidak pernah ke tanah suci. Dia nama barakah dan lekmu bos. Tahu disebut bisa namanya disumbangan. Itu yang disebut berkah, padahal tidak besar. Kita lihat rumahnya sederhana, tapi setiap ada sumbangan amal pasti ada di situ. Itu yang disebut berkah penghasilannya. Ada orang Pak banyak warna tapi la haula wala quwata illa billah. Kikirigalang paku jambatan. Kita tahu itu namanya kikirigalang. Paku jambatan, gagak susah sekali keluar warna. Natarik warna, lewat celengan Pak. Natarik dompet. Kasih masuk. Nah pilih itu yang paling kecil. Dalam hatiku, banyak lembar ini mau ambil ini. Ternyata ada cari yang paling kecil. Sudah masuk celengan, ditepuk pundaknya dari belakang anak muda. Pak Haji, hebat tahu ini anak muda, 100.000. Kasih masuk. Kasih masuk celengan. Pas masuk celengan, nak bilang anak muda kan, nak bilang itu Pak, uang tak tadi jatuh dari dompet. Nak bilang, masuk di dompet. Masuk di celengan. Begitu sekek nada tagi panitia Pak. Nak bilang salah masuk ini Pak. Ini yang disebut kikirigalang paku jambatan. Allahu Akbar. Bapak-bapak yang bagus rumahnya, memang mobilnya. Kira-kira kalau bapak meninggal, siapa yang pakai itu mobil tak? Siapa? Anak mantu. Ibu-ibu ini yang dengar di rumah, yang banyak emasnya. Kira-kira kalau ibu-ibu meninggal nanti, yang ibu-ibu di sebelah. Kalau ibu-ibu meninggal, siapa yang pakai emas tak? Anak enggak, istri kedua Pak. Maka penghasilan yang berkah itu digunakan fisabilillah. Karena matahari sudah terang, Bapak juga mau pergi kerja. Hari Ahad ini mau kipi menggoes Pak. Ya sudah dapat maki ilmu sedikit. Sudah itu mudah-mudahan ada undangan makan. Sudah itu baru kita pergi sepeda. Dunia akhirat kita dapat. Alhamdulillah. Semoga Allah manfaat. Semoga berkah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.